Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Eh, Pertama-tama, saya perkenalkan kelompok dari kelompok 5 dulu ya. Oke, dari saya sendiri, Anugrah Damaris Hakim. Lalu ada Yonatan Yusak Lestari. Lalu ada Benedik Raditya Pradipta Ginting. Lalu ada Muhammad Abdal Zikri Maulana. Lalu ada Rizky Novriandi. Oke, dan sekarang eh, kita akan membahas proyek akhir untuk memenuhi ulangan akhir semester pemrograman berorientasi objek atau disebut PBO. Dan untuk program kita untuk UAS ini kita membuat sistem manajemen kantin. Oke, langsung saja dari eh, menu apa kelas menu regis.java dulu ya. Oke, untuk baris pertama yaitu ada package tugas akhir, yaitu kode ini menunjukkan bahwa kelas menu regis itu berada dalam paket yang bernama tugas akhir. Lalu dari baris 9 hingga baris 15 kita mengimport eh, beberapa kelas ya dari Java SQL, dari javax.swing. Nah, kode ini tuh digunakan untuk berinteraksi dengan database MySQL dan menampilkan dialog pesan dari GUI. Nah, untuk selanjutnya dari di baris 20 kita mendeklarasikan kelas menu regis yang mengextend kelas javax.swing.gframe yang menunjukkan bahwa menu regis adalah turunan dari gframe dan akan berfungsi sebagai frame GUI. Lalu kita dari baris 22 hingga baris 23 kita mendeklarasikan variabel count dan stmt yang bertipe connection dan statement untuk digunakan dalam koneksi ke database. Dan untuk baris ke-24 sendiri itu kita mendeklarasikan string dengan nama URL dengan nilai namanya itu database kan underscore kantin gitu. Kita menyambungkan database kantin yang berjalan di localhost pada port 3306. Lalu untuk baris 29 hingga 31 yang ditutup itu kita membuat konstruktor kelas itu menu regis yang memanggil metode init components yang biasanya ini digunakan untuk menginisiasi komponen GUI. Nah, lalu di ini istimewa ya teman-teman. Untuk baris ke-38 tuh ada notasi add suppress warnings dalam kurung uncheck. Jadi itu digunakan untuk menonaktifkan peringatan kompilasi terkait operasi generik. Nah, oke. Selanjutnya ada dari baris 188. Dari 188 ini tuh kita mempunyai metode ini merupakan handler yang akan dieksekusi ketika tombol confirm itu diaktifasi. Lalu untuk baris 192 hingga 195 kita mendeklarasikan variabel name, username, phone, dan password dengan tipe datanya itu string semua. Nah, di dalam nilai ini kita tuh mendapatkan dari beberapa komponen input text ya, dari jtext field dan menyimpan dalam variabel lokal yang tadi sudah saya sebutkan. Oke. Dan untuk baris 197 yaitu ada G option pane dot show message dialog dan di dalam parameter yang bisa teman-teman lihat sendiri itu tuh untuk menampilkan dialog pesan menggunakan G option pane yang menampilkan informasi yang telah diambil dari input. Nah, lalu untuk uh, baris 198 hingga 208 itu tuh ada blok try and catch ya, yaitu kita tuh membuat koneksi ke database MySQL menggunakan URL, nama pengguna atau username atau name dan password yang sudah disediakan. Kemudian mencetak pesan ke konsol. Jika koneksi berhasil,
selanjutnya membuat pernyataan SQL untuk menyisipkan data ke tabel regis dengan menggunakan nilai yang diambil sebelumnya. Nah, jika terjadi kesalahan jika terjadi kesalahan, SQL menangkapnya dan mencetak pesan kesalahan ke konsol. Nah, lalu ada kita menuju baris 214 hingga 220. Ya, untuk private void input login action perform dan parameter java.awt.event.action event spasi evt ya. Itu tuh merupakan metode handler yang akan dieksekusi ketika suatu aksi atau action terjadi pada komponen yang terhubung ke metode ini, yaitu tombol login. Nah, selanjutnya ada new login dan .set visible true yang yaitu membuat instance dari kelas login dan membuatnya terlihat uh, nyata gitu, visible di layar dengan memanggil metode set visible true. Nah, dan ada this.dispose yaitu menutup frame atau panel saat ini yaitu menggunakan dispose. Ini tuh bersifat opsional ya teman-teman. Nah, selanjutnya dari baris 229 hingga 226 kita punya metode main. Nah, ini tuh untuk metode utama yang akan kita jalankan saat program dimulai. Lalu ada blok try and catch lagi, yaitu mencoba membuat kelas driver JDBC MySQL menggunakan metode class.forName. Nah, jika driver berhasil ditemukan, pesan driver ditemukan akan dicetak. Jika terjadi kesalahan, pesan kesalahan beserta detailnya akan dicetak. Nah, oke, selanjutnya ada java.awt dari baris 261 hingga 266, yaitu blok ini tuh membuat dan menampilkan objek dari kelas menu regis dalam event dispatch thread. Ini tuh dilakukan untuk memastikan operasi GUI dijalankan dalam thread yang benar. Nah, dan di bawah ini adalah deklarasi variabel dan jangan dimodifikasi. Oke. Untuk selanjutnya kita untuk desainnya bisa dilihat sendiri ya, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke kelas login.java dan untuk desainnya bisa teman-teman perhatikan sendiri di sini ya. Nah, untuk source code-nya kita bisa jelaskan. Nah, untuk package tugas akhir itu menunjukkan bahwa kelas login berada dalam paket yang bernama tugas akhir yang sudah tadi saya sebutkan ya teman-teman. Dan untuk import Java SQL connection hingga import java.sql yang sudah tadi saya jelaskan ya teman-teman. Jadi digunakan untuk berinteraksi dengan database MySQL yang kita sudah buat dan menampilkan dialog pesan GUI untuk javax.swing.gOptionPen. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada public class login extend javax.swing.keyframe itu mendeklarasikan kelasnya ya teman-teman. Nah, yang merupakan turunan dari Java mendeklarasikan kelas login yang merupakan turunan dari javax.swing.gframe-nya sehingga akan berfungsi sebagai frame GUI-nya. Lalu ada public login itu konstruktor kelas login yang memanggil metode yaitu ada init components yang berguna untuk menginisialisasikan antar muka pengguna atau user interface. Nah, untuk suppress warning yang tadi saya sebutkan juga udah. Nah, selanjutnya ada private void login action perform dan di parameternya yang bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, enggak. Nah, selanjutnya ada metode login action perform. Nah, di dalamnya ini uh, kita mendeklarasikan variabel count sebagai objek connection dan
menginisialisasikannya dengan null. Lalu setelah itu ada prepared statement PSTMT sama dengan null itu mendeklarasikan variabel PSTMT sebagai objek prepared statement dan menginisialisasikannya dengan null. Lalu ada result set rs sama dengan null itu mendeklarasikan variabel rs sebagai objek result set dan menginisialisasinya dengan null. Selanjutnya ada kita mendeklarasikan entered username dan entered password yang bertipe data string. Dan untuk get text-nya itu mengambil teks dari komponen input username dan input password. Oke. Selanjutnya ada block try and catch ya. Di sini kita ada con sama dengan driver manager.get connection, yaitu kita membuka koneksi ke database MySQL menggunakan URL, username, dan password. Nah, selanjutnya ada string query sama dengan select bintang itu all from regis. Nah, where username sama dengan tanda tanya, yaitu menyusun query SQL untuk mengambil data dari tabel regis berdasarkan username. Lalu ada pstmt sama dengan con.prepare statement, dan di dalam kurung itu ada parameter query, yaitu mengatur parameter pertama pada pernyataan SQL dengan nilai enter username. Maksud saya kebalik, yang di bawah ini untuk yang tadi saya jelaskan, yang di atas ini tuh mempersiapkan pernyataan SQL menggunakan query yang telah dibuat. Lalu ada rs sama dengan pstmt.execute query. Nah, itu tuh mengeksekusi pernyataan SQL dan menyimpan hasil dalam objek result set. Nah, selanjutnya ada pengkondisian, ada if else ya teman-teman. Nah, untuk ini tuh memeriksa apakah ada hasil yang ditemukan berdasarkan username yang dimasukkan. Dan kita mengambil untuk string correct password itu kita tuh mengambil kata sandi yang benar dari hasil query. Dan kita ada if di dalam if atau nested if untuk memeriksa apakah kata sandi yang dimasukkan sama dengan kata sandi yang benar. Lalu akan menampilkan dialog pesan yang memberitahu pengguna bahwa login berhasil. Nah, setelah itu ada pemesanan GUI itu sama dengan new pemesanan. Itu tuh membuat instance dari kelas pemesanan. Nah, untuk menampilkan ke kelas pemesanan buat Java. Lalu ada GUI set visible true itu yang tadi saya jelaskan menampilkan frame dari pemesanan yang terlihat, dan untuk dispose itu menutup frame. Lalu kita jika kondisi tidak memenuhi nah, akan menampilkan dialog pesan kesalahan bahwa login itu gagal. Nah, dan jika di luar if yang tadi saya jelaskan itu ada else lagi, yaitu bagian ini dieksekusi jika username yang dimasukkan tidak ditemukan di dalam database yang akan menampilkan bahwa dialog pesan kesalahan bahwa login gagal karena pengguna tidak ditemukan. Nah, untuk catch di sini menangani pengecualian SQL exception yang mungkin terjadi selama eksekusi query. Dan untuk block finally itu tuh bagian ini akan selalu dieksekusi baik terjadi pengecualian atau tidak. Dan kita ada block try and catch lagi, yaitu di mana kita punya 3 pengkondisian. Ada rs tidak sama dengan null, ada pstmt tidak sama dengan null, dan con tidak sama dengan null. Nah, gunanya itu untuk menutup objek. Ya. Oke, dan untuk catch sendiri itu menangani pengecualian SQL exception yang mungkin terjadi saat menutup objek. Lalu untuk Xprint stack trace-nya mencetak detail pengecualian atau error trace ke konsol. Nah, selanjutnya yaitu ada metode sign up action perform. Nah, ini tuh ditunjukkan untuk menangani tindakan ketika tombol sign up
ditekan pada user interface. Nah, berikut akan saya jelaskan. Itu ada new menu regis titik set visible itu digunakan atau membuat instance dari kelas menu regis dan membuatnya terlihat visible atau ada gitu di layar dengan memanggil metode set visible true. Lalu selanjutnya ada dispose yaitu menutup frame atau panel. Oke, selanjutnya ada public static void main, metode main yang kita akan gunakan teman-teman di metode utamanya. Untuk pertama-tama ada di dalam main ini ada java.awt.eventQueue.invoke letter. Nah, selanjutnya itu ada java.awt.eventQueue.invoke letter. Nah, yaitu untuk membuat dan menampilkan GUI dalam event dispatch thread. Untuk public void run sendiri itu mengimplementasi metode run dari user interface runnable. Dan new login set visible true untuk membuat instance dari kelas login dan membuatnya terlihat visible atau ada. Nah, untuk bawah ini itu adalah deklarasi variabel dan jangan diubah. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin masuk. Perkenalkan nama saya Yusak Bestari. Kita lanjut ke dalam pemesanan .java yang dimana berisi package tugas akhir karena semua file berada dalam tugas akhir. Lalu bagian import Java util, java.sql itu merupakan library untuk memanggil apa yang diperlukan dalam eksekusi kode. Lalu dalam public class pemesanan, extends Java Xwing JFrame yang dimana diisinya statement atau stmt titik koma lalu connection con dan string URL sama dengan JDBC MySQL yang dimana berupa website dari MySQL-nya dan juga untuk mempermudah dalam pemanggilan website tersebut. Lalu kita masuk ke dalam public pemesanan yang dimana dalam public pemesanan ada initiator components yang dipanggil lalu menggunakan try yang dimana untuk mendapatkan koneksi terhadap database-nya yaitu drivermanager.getConnection dan URL di sini yang tadi sudah kita panggil di atas di mana itu merupakan database website kita. Dan juga untuk usernya kita menggunakan root dengan password kosong. Lalu setelah itu kita lanjut ke dalam bagian cache yang mana dalam cache ini sendiri berupa handle SQL exception atau saat tidak memenuhi maka akan dijalankan. Selanjutnya ada private void ID barang action perform yang dimana ada beberapa input yaitu string ID barang input sama dengan ID barang text, get info barang dalam kurung memanggil function atau method dari ID barang input, lalu get info barang 2 juga berisikan ID barang input. Selanjutnya ada private void hitung bt action perform yang dimana di dalamnya ada deklarasi dari integer h, j yang dimana integer parse integer jumlah barang saat kita masukkan jumlah barang dengan getText itu akan masuk ke dalam integer h dan saat yang harga barang akan masuk ke dalam integer j. Lalu kita akan menggunakan int hitung sama dengan h dikali j untuk mendapatkan total hitung dari barang tersebut. Selanjutnya ada private void beli action perform yang mana dalamnya ada string value UID yang dimana untuk meregenerate kode random dari ID pembelian yang kita miliki nanti, lalu string ID barang dengan inputan ID barang getText, string jumlah dengan jumlah barang getText, harga total dengan total tf.getText, nama pembeli dengan nama pembeli tf.getText. Lalu datetime formatter di sini kita menggunakan library yang sudah kita panggil tadi, yaitu datetime formatter of pattern dengan pattern tahun, bulan, dan hari.
yang dimana kita juga menggunakan local datetime now untuk memanggil waktu sekarang. Selanjutnya untuk string tanggal pembelian dengan sama menggunakan datetime formatter format now serta menggunakan string nama barang yang dikosongkan serta harga barang yang dikosongkan atau deklarasi dari variabel tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam try yang dimana kita akan mengkoneksikan dengan const sama dengan Drive Manager Get Connection dan balik lagi dengan database yaitu URL yang tadi kita udah deklarasikan dengan usernya root dan passwordnya itu kosong. Di sini kita memiliki query untuk makanan, di mana string query makanan itu select nama barang, harga barang, menggunakan koma karena kita ingin mengambil dua from makanan yang dimana kita memiliki tabel makanan dan dimana saat ID barangnya dalam jumlah tertentu. Lalu ada prepared statement yang dimana berguna untuk mengeksekusi dari query yang kita miliki. Lalu jika result makanan, result setnya sesuai dengan prepared statement makanan, maka query-nya akan dijalankan. Maka masuk ke dalam if result set makanan yang dimana akan langsung menampilkan nama barang dan juga harga barang yang dimiliki. Terus jika tidak ditemukan dalam makanan, maka akan menjalankan query di bagian minuman hampir sama dengan yang sebelumnya namun mengambil dari tabel minuman. Serta jika sudah didapatkan minuman, akan dicari result set minuman.next yang dimana isinya merupakan nama barang dan harga barang dari tabel minuman. Tapi jika tidak ditemukan akan masuk ke dalam else yang dimana akan menampilkan message dialog dengan J option pen dan dengan tulisan barang ID plus yang dimasukkan tidak ditemukan. Lalu bagian catch ini sistem error print line di mana saat akan menampilkan kalau kode yang dimasukkan error. Selanjutnya kita melakukan try kembali yang dimana fungsi try pada yang bagian ini adalah untuk memasukkan data-data yang tadi sudah kita miliki yang dimana string SQL sama dengan insert into pembelian values yang dimana kita akan memasukkan data-data tadi ke dalam tabel pembelian dengan urutan sebagai berikut. ID pembelian, lalu ID barang, lalu nama barang, harga barang, jumlah, nama pembeli, dan tanggal pembelian. Lalu lanjut masuk ke dalam pembayaran dari GUI. Atau kita memanggil page berikutnya dengan pembayaran GUI sama dengan new pembayaran dengan memanggil data-data yang tadi kita sudah miliki. Ada ID pembelian, ID barang, jumlah, nama barang, harga total, nama pembeli, tanggal pembelian. Saat GUI.setVisible agar GUI tersebut dapat dilihat atau ditampilkan terhadap user. Lalu berpindah. Selanjutnya masuk ke dalam get info barang. Yang dimana get info barang di sini kita memiliki select nama barang untuk mencari nama barang from makanan atau nama barang from minuman. Lalu akan ada pengecekan yaitu dalam try prepared statement makanan sama dengan con prepared statement query makanan. Yang dimana di sini tujuannya untuk mengecek apakah makanan tersebut masuk ke dalam query makanan atau barang tersebut masuk ke dalam query minuman. Lalu try result set jika masuk ke dalam makanan maka yang dijalankan akan statement makanan. Lalu jika masuk ke dalam result set minuman maka yang dijalankan adalah prepared statement minuman atau execute query bagian minuman. Nah, kita masuk ke dalam if result set makanan next saat tadi dieksekusi maka dia akan menampilkan result set makanan get string nama barang. Nah, tapi jika kita tidak menggunakan result set makanan maka program akan mengecek untuk masuk ke dalam result set minuman next yang dimana akan mengambil string nama barang minuman. Selanjutnya masuk ke dalam else yang terakhir yaitu jika tidak ditemukan maka akan menghasilkan nilai kosong. Baik, selanjutnya get info barang 2
Yang dimana tadi kita untuk mendapatkan nama barang, di sini kita untuk mendapatkan harga barang, yang dimana dari query tersebut kita mengselect harga barang from makanan atau harga barang from minuman where ID barang yang kita masukkan. Lalu dalam try ini sama seperti di atas, saat kita masuk ke dalam bagian makanan, maka yang dijalankan adalah query makanan. Namun yang saat kita masukkan minuman, query yang dijalankan adalah minuman. Terus kita masuk ke dalam selanjutnya, saat makanan ini dimasukkan query, maka dia akan lanjut ke dalam if result makanan sama dengan next, dan akan menampilkan harga barang dari makanan tersebut. Namun jika tidak, maka akan dicek untuk masuk dalam result set minuman, dan juga jika tidak, maka dia akan masuk ke else dan memberikan tampilan kosong. Selanjutnya ada main dari pemesanan ini sendiri, yang dimana try class for name, MySQL driver, yang dimana untuk mengecek driver MySQL, lalu ada catch exception error jika saat tidak masuk ke dalam driver tersebut. Dan untuk bagian new runnable di sini fungsinya untuk menjalankan di mana public void run yang biasa selalu dipanggil, new pemesanan untuk memanggil bagian pemesanan yang sekarang sedang dibuka ini, dan set visible true untuk menampilkan dari panel pemesanan. Selanjutnya yang di bawah ini merupakan inputan-inputan atau button group yang disediakan dari GUI Java. Ada swing J button untuk beli BT, swing button group untuk button group 1, swing J label untuk harga, J text untuk harga barang, J button untuk hitung BT, ID barang, ID pembelian. Semua yang tadi kita masukkan menggunakan dan terhubung ke dalam bagian ini. Mungkin sekian dari pemesanan. Oh, dan terakhir ada dalam bagian desain yang kita miliki untuk dalam pemesanan sendiri. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Ada ID barang, nama barang, harga barang, ID pembelian, jumlah total pembayaran, data pembelian, nama pembeli, dan tanggal lalu bayar. Yang dimana semua ini ditampilkan di dalam search bagian private Java X-Swing yang ini. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada kelas pembayaran, di mana di sini kita mendeklarasikan sebuah string dengan string ID pembelian, ID barang, jumlah nama barang, harga total, nama pembeli, dan tanggal pembelian. Lalu di kolom nomor 13 ada init komponen. Komponen ini berfungsi sebagai mungkin dibuat otomatis oleh editor GUI seperti NetBeans dan berisi logika. Selanjutnya ada id pembelian sama dengan ID pembelian. Ini tuh menunjukkan bahwa nilai parameter ID pembelian yang diterima oleh konstruktor disimpan dalam variabel instant ID pembelian, dan kemudian nilai ini diatur ke suatu teks komponen dengan nama ID PMB. Selanjutnya ada di baris ke-16 dan 17 ada ID barang dengan nilai parameter ID barang disimpan dalam variabel instant ID barang, dan kemudian nilai ini diatur ke komponen GUI dengan nama itbar. Lalu ada baris ke-18 dan 19 dengan nilai parameternya adalah nama barang yang diterima dari konstruktor disimpan dalam variabel instan nama barang. Ini memungkinkan kelas untuk menyimpan informasi tersebut dan mengaksesnya di tempat lain di dalam kelas. Selanjutnya ada harga barang. Dalam baris ini, variabel instan harga barang diterima sebagai parameter konstruktor, diatur sebagai teks pada suatu komponen GUI dengan nama harga bar, berarti
menunjukkan bahwa nilai harga barang akan ditampilkan pada komponen GUI tersebut. Selanjutnya ada list jumlah. Pada baris ini, nilai parameter jumlah yang diterima dari konstruktor disimpan dalam variabel instan jumlah, memungkinkan kelas untuk menyimpan informasi jumlah barang yang dibeli dan mengaksesnya di tempat lain. Lalu ada jumlah pembelian atau jumlah PEM. Ini menandakan bahwa nilai variabel instan jumlah diatur sebagai teks suatu komponen GUI dengan nama jumlah PM. Ini memungkinkan tampilan GUI menampilkan jumlah barang yang akan dibeli. Selanjutnya ada harga TT atau harga tot. Nilai parameter harga total yang diterima dari konstruktor disimpan dalam variabel instan. Harga total variabel ini dapat digunakan dalam kelas untuk menyimpan harga total pembelian. Selanjutnya ada tis tanggal pembelian. Nilai parameter tanggal pembelian yang diterima dari konstruktor disimpan dalam variabel instan dan tanggal pembelian variabel ini dapat digunakan dalam kelas untuk menyimpan tanggal pembelian. Oke, selanjutnya ada string nama barang, string jumlah, dan string harga total. Pada kolom ini berfungsi sebagai menyalin nilai dari variabel instan, nama barang, jumlah, dan harga total ke variabel lokal yang kemudian akan digunakan dalam metode ini. Nilai-nilai ini memungkinkan mempresentasikan informasi pembelian yang sudah diatur sebelumnya. Selanjutnya ada simpan data ke database dalam kurung nama barang, jumlah, dan harga total. Pada baris ini berfungsi sebagai memanggil suatu metode bernama simpan data ke database dan meneruskan nilai-nilai nama barang, jumlah, dan harga total sebagai parameter. Metode ini mungkin bertugas untuk menyimpan data pembelian ke dalam database. Lalu selanjutnya ada rincian pemesanan GUI sama dengan new rincian pemesanan. Nah, baris ini berfungsi untuk membuat objek baru dari kelas rincian pemesanan dan menetapkan objek tersebut ke variabel GUI. Selanjutnya objek tersebut diatur untuk menjadi terlihat atau set invisible true sehingga tampilan GUI dari kelas rincian pemesanan akan ditampilkan. Dan dispose ini berfungsi sebagai menutup jendela atau frame saat ini. Oke, selanjutnya ada string URL, string username, dan string password. Nah, pada baris ini itu berfungsi sebagai variabel informasi yang diperlukan untuk melakukan koneksi ke database MySQL seperti URL database, username, dan password. Dalam contoh ini, database berada di localhost dengan port 3306 dan nama database adalah database_kantin. Lalu ada connection sama dengan driver manager get connection. Nah, pada baris ini tuh berfungsi sebagai membuat koneksi ke database MySQL menggunakan informasi yang sudah disediakan. Objek connection akan digunakan untuk melakukan operasi database. Selanjutnya ada Oke, untuk selanjutnya ada try private string SQL sama dengan set. Nah, pada baris ini tuh berfungsi sebagai query SQL yang akan digunakan untuk memasukkan data ke tabel pembayaran. 3 parameter yaitu nama barang, jumlah, dan total akan diisi menggunakan placeholder tanda tanya untuk menghindari SQL injection. Lalu ada pada baris ke 257 sampai dengan 260 ini tuh berfungsi sebagai block object private statement dibuat untuk mengeksekusi query SQL. Placeholder diisi dengan nilai parameter metode nama barang, jumlah, dan harga total. Metode execute update digunakan untuk menjalankan
operasi insert. Selanjutnya ada connection close, itu berfungsi sebagai mengoperasi selesai gitu untuk koneksi. Lalu ada catch, SQL exception. Nah, pada baris ini itu berfungsi sebagai untuk menangani kesalahan yang mungkin terjadi selama eksekusi. Jika terjadi kesalahan, kesalahan akan dicetak ke konsol. Metode ini memanfaatkan JDBC untuk berinteraksi dengan database MySQL, dan metode ini dirancang untuk menghindari SQL injection dengan menggunakan objek prepared statement. Oke, izin masuk. Di sini ada sebuah source code rincian pemesanan yang mana kode ini terdiri dari sebuah kelas Java bernama rincian pemesanan yang mewarisi dari kelas Java Swing JFrame, yang artinya ini adalah jendela aplikasi GUI. Kelas ini memiliki atribut untuk membuat koneksi ke database MySQL menggunakan JDBC atau Java Database Connectivity. Lanjut. Di dalam konstruktor kelas ini ada public rincian pemesanan. Terdapat inisialisasi antarmuka pembuatan objek tabel yang akan menampilkan rincian pemesanan dan pengaturan kolom-kolom yang akan ditampilkan di tabel tersebut, seperti ID barang, nama barang, dan lain-lain. Salah satu fungsi utama kode ini adalah menampilkan rincian pemesanan dari database ke dalam tabel di antarmuka. Pengguna ini dilakukan dengan menggunakan objek default table model untuk mengelola data yang akan ditampilkan dalam tabel rvgt.setModelTable. Iya anjing, ini ada apa sih? Ini apa sih anjing? Apa sih itu? Anjing antivirus ini muncul mulu. Sumpah ini antivirus kita ya anjing. Jangan tuh gua izin masuk. Di sini ada sebuah source code rincian pemesanan yang mana kode ini terdiri dari sebuah kelas Java bernama rincian pemesanan yang mewarisi dari kelas java.swing.jframe, yang artinya ini adalah jendela aplikasi GUI. Kelas ini memiliki atribut untuk membuat koneksi ke database MySQL menggunakan JDBC atau Java Database Connectivity. Lanjut. Di dalam konstruktor kelas ini ada public rincian pemesanan. Terdapat inisialisasi antarmuka pembuatan objek tabel yang akan menampilkan rincian pemesanan dan pengaturan kolom-kolom yang akan ditampilkan di tabel tersebut, seperti nama barang, ID barang, dan lain-lain. Dan salah satu fungsi utama kode ini adalah menampilkan rincian pemesanan dari database ke dalam tabel di antarmuka pengguna. Ini dilakukan dengan menggunakan objek default table model untuk mengolah data yang akan ditampilkan dalam rpgt.setModelTable. Pada tahap ini antarmuka telah disiapkan untuk menampilkan informasi rincian pemesanan dari database, tetapi belum ada logika tertentu yang mengambil data dari database sendiri. Biasanya perlu menambahkan kode untuk mengambil data dari database dan menampilkan di tabel ini.
Adapun atribut-atributnya yaitu yang pertama ada statement ini, dan ada connection, dan yang ketiga result set, digunakan untuk menjalankan perintah SQL dan mengelola hasilnya. Oke, lanjut ke kelas private void, tampil data BTA action performance. Di sini ada tabel rp.getDataVector remove else element dan tabel firetable data change. Bagian ini bertanggung jawab untuk membersihkan isi dari tabel sebelum menampilkan data baru. Remove all elements, menghapus semua elemen yang ada dalam tabel, dan firetable data change memberi sinyal bahwa data dalam tabel telah berubah. Di sini ada tree, yang mana tree ini menunjukkan ada kode con sama dengan driver major get connection, yang di dalamnya ada URL root atau user dan password. Ini membuat sebuah koneksi ke database menggunakan driver manager dari Java SQL dengan URL, username, dan password tertentu. Disinilah koneksi ke database diinisiasikan. Nah, di sini ada string SQL atau exception query, yang mana ininya stmt sama dengan con.createStatement. Membuat pernyataan SQL pada koneksi yang telah dibuat sebelum, kemudian string SQL select all from pembelian adalah sebuah query SQL yang mengambil semua kolom dari tabel pembelian. Dan sesudah mengambil hasil query dan memasukkan ke tabel, di sini kita membuat looping. Ini membaca setiap baris dari hasil query dan menyimpan nilainya dalam array object. Kemudian nilai tersebut dimasukkan ke dalam model table add row. Nah, di sini dimasukkan ke table rp add row ini, add row ini, yang kemudian akan ditampilkan di antarmuka pengguna. Dan terus ada penanganan kesalahan dalam blok atau catch SQL yang menampilkan pesan kesalahan jika terjadi masalah dalam koneksi atau eksekusi. Oke, lanjut ke free pathway G button 2 action performance. Nah, ketika tombol yang terhubung dengan metode ini ditekan, akan memunculkan dialog konfirmasi menggunakan G-option pen.show confirm dialog. Nah, dialog ini meminta konfirmasi dari pengguna dengan pesan, apakah Anda ingin keluar dari program, dan pilihan keluar program. Jawaban dari dialog konfirmasi disimpan dalam variabel jawab. Variabel ini, jika pengguna memilih opsi yes atau ya, yang dipresentasikan oleh G-option pen yes option, maka blok kode di dalam if statement akan dijalankan. Dan di dalam if statement sistem exit 0 ini digunakan untuk mengakhiri program dengan menggunakan kode keluar atau 0, yang berarti program berakhir tanpa kesalahan. Dan lanjut, di sini ada public static void main. Di bagian awal terdapat konfigurasi untuk mengatur tampilan antarmuka pengguna UI menggunakan Java Swing UI Manager.
Kode ini berusaha untuk mengatur tampilan menggunakan Nimbus Look and Feel atau gaya tampilan untuk aplikasi Java Swing. Jika menembus tidak tersedia, program akan menggunakan tampilan bawaan yang tersedia. Dan juga ada bagian utama dari metode main adalah Java awt .in Ini membuat sebuah thread yang akan menampilkan antarmuka pengguna atau GUI di dalamnya. Ada pembuatan objek dari kelas. Rincian pemesanan kemungkinan merupakan jendela utama dari aplikasi dan diatur terlihat dengan memanggil set visible dan ininya true. Dengan demikian ketika program dijalankan, metode main ini akan mencoba mengatur tampilan aplikasi menggunakan gaya tampilan Nimbus dan kemudian membuat serta menampilkan jendela rincian pemesanan untuk ditampilkan kepada pengguna. Ini adalah pola umum dalam aplikasi Java Swing untuk memulai tampilan antarmuka pengguna yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Oke, cukup sekian dari saya, mungkin dilanjutkan ke teman saya. Ya, semuanya izin masuk. Nama saya Benadik Raditya Pradipta Ginting. Saya akan menjelaskan demonstrasi dan juga database-nya ya. Jadi sekarang kita akan langsung mendemonstrasikan saja proyek kami, proyek dari sistem manajemen kantin ini. Kita langsung masuk. Nah, saat kita merunning, kita akan langsung awalnya diarahkan ke panel registrasi. Jika kita memang sudah melakukan registrasi, kita bisa langsung menekan menu login di sini. Kalau memang kita sudah merasa melakukan sign up atau registrasi, dan kalau misalnya data-data kita sudah ada di database. Tapi kalau misalnya belum, maka kita akan mencoba untuk melakukan sign up terlebih dahulu. Misal di sini saya akan mendaftar dengan nama Afdal, lalu username-nya adalah Dal, lalu phone number-nya di sini 0817, nah, asal saja. Lalu kita password-nya kita tetapkan sebagai 123. Jadi username-nya adalah Dal dan password-nya 123. Maka kita akan lakukan confirm untuk menyimpan data-data ini ke dalam database. Lalu kita lanjut menekan login. Nah, di sini adalah menu login. Di mana menu login ini seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, di menu login ini akan username dan password yang sudah kita masukkan akan disesuaikan dengan yang ada di dalam database. Jadi kalau misalnya memang tidak sesuai, maka kita tidak akan dilanjutkan ke dalam atau kita tidak akan bisa melanjutkan programnya ke panel berikutnya. Misalnya tadi kita sudah membuat DAL dengan passwordnya adalah, misal kita salahkan, kita buat ini jadi salah 098 misalnya. Kita lakukan login, maka tidak akan bisa login failed, correct password, karena memang tidak sesuai dengan apa yang ada di database. Tapi kita lakukan 123. Dalam 123, kita lihat login successful, welcome DAL. Ini adalah di option panelnya gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah menyelesaikan suatu task, lalu kita buat di option panelnya, maka akan muncul seperti alert gitu, seperti pemberitahuan secara pop-up. Oke, maka kita akan langsung dilanjutkan ke panel berikutnya. Di mana panel ini adalah panel pemesanan. Di panel pemesanan ini, kita akan melakukan pemasukan ID barang. Jadi misal, ID barang ini kami sudah menentukan ID barangnya berapa saja, di mana kami sudah membuat dua jenis barang yaitu makanan dan minuman. Jadi misal di sini kita masukkan A, maka sudah akan langsung di nama barang dan harga barang sudah akan langsung diambil dari database bahwa A itu adalah es buah dan harga barangnya adalah 8.000. ID pembelian ini akan di-generate secara otomatis dari program dengan kode yang sudah kami buat. Nantinya setelah dari panel ini, di panel selanjutnya, ID pembelian ini akan muncul secara otomatis. Jadi akan di-generate secara otomatis. Nah, kita buat jumlahnya, berapa banyak kita ingin membeli es buah. Kita tetapkan misalnya kita ingin membeli 3 es buah. Lalu kita hitung, total pembayarannya adalah 24.000. Lalu kita sesuaikan nama pembelinya. Siapakah nama pembelinya? Misalkan nama pembelinya adalah Yonatan. Nah, lalu kita bisa menginset tanggal kapan dia membelinya. Misal dia membeli tanggal 22,
Ya, lalu kita akan bayar. Kita membayar, lalu langsung muncul di sini pop-up-nya, pop-up message-nya, di mana yang paling kiri ini di situ adalah ID pembelian 363CD, lalu S buah A itu maksudnya adalah nama barang dan ID barangnya. Lalu ada 3 yang sebagai jumlahnya, 8.000 sebagai harga barang satuannya, 24.000 sebagai total pembayarannya, Jonathan sebagai pembelinya, dan 2023 12/20 itu adalah tanggal dia membeli. Oke, kita lanjut. Nah, di sini di menu pembayaran kita akan langsung hanya tinggal menekan bayar karena ID pembelian, ID barang, nama barang, harga barang, jumlah, harga total, nama pembeli dan tanggal sudah disesuaikan dengan apa yang telah kita inputkan tadi di tabel di panel pemesanan. Jadi apa yang sudah kita inputkan di tabel pemesanan tinggal kita tarik kembali data-data tersebut ke tabel pembayaran. Di mana di tabel pembayaran semuanya sudah pop up, sudah ditampilkan semua. Jadi kita tidak perlu menginputkan apa-apa lagi. Kita tinggal menekan bayar di sini. Nah, kita tekan bayar. Ya. Di sini di rincian pemesanan belum ada apa-apa, tapi kita ambilkan data. Ya, ini adalah data-data percobaan kami, tapi sudah bisa dilihat bahwa ini yang tadi saya jelaskan. Ini di row kedua, ya. Ini adalah data yang tadi kita buat ya. Ini adalah data yang tadi pemesanan yang tadi kita buat, di mana pembelinya Nathan, pemesanannya pada tanggal 20 tadi. Lalu jumlah barangnya 3, harga barangnya 8.000, nama barangnya S buah, ID barangnya A, dan ID pembelinya 363 CD. Itu beginilah demonstrasi program kami, program sistem manajemen kantin. Mungkin untuk ke database-nya kita bisa langsung lihat. Kita akan langsung pergi ke database. Kita langsung bisa pergi ke XMPP for Windows. Nah, di sini nama database kami adalah database kantin. Jadi kita akan langsung melakukan use database kantin. Kita menggunakan database kantin. Ya, sudah bisa kita lihat database kantinnya. Lalu dari database kantin ini kita akan melihat tabel-tabel apa saja yang sudah disiapkan oleh kelompok kami untuk membuat program ini. Lalu kita bisa langsung lihat show tables. Kita bisa langsung melakukan show tables di sini. Nah, inilah tabel-tabel yang sudah kami buat untuk menyelesaikan program ini. Jadi, tabel pertama ada tabel makanan, lalu ada tabel minuman, pembayaran, pembelian, dan regis. Tabel makanan dan tabel minuman nantinya itu akan berelasi dengan nama barang, ID barang, dan harga barang yang tadi sudah kita buat gitu ya, yang tadi sudah kita coba di program, di mana kita misalnya bisa langsung lihat saja di sini, kita select from, kita lihat data-datanya yang ada di tabel makanan. Ya. Nah, ini dia data-data yang ada di tabel makanan. Mungkin bisa sekaligus kita lihat data-data yang ada di tabel minuman. Ya, disinilah. Ya, beginilah data-datanya. Jadi kalau misalnya tadi kita memasukkan A, maka akan langsung muncul nama barangnya S buah dan juga harga barangnya 8.000. Begitu pula dengan yang ada di makanan. Jadi tadi itu di ID barang kita tuh menyesuaikan makanan dan minuman itu. Kita menyesuaikan dua hal itu ke dalam ID barang, nama barang, dan harga barang. Jadi itulah relasi dari dua tabel ini. Nah, lalu kita bisa melihat itu di atas di show tables, tabel-tabel yang ada di database kantin ini ada 3 lagi, yaitu adalah database pembayaran, pembelian, dan juga regis. Nah, di database regis itu akan mengambil data-data yang sudah kita inputkan tadi sebagai ini ya, sebagai admin gitu, sebagai orang yang pertama saat kita regis gitu ya. Jadi kita regis, kita lihat regis, select all from regis, kita coba untuk lihat ya, ini dia sudah muncul database regis. Ini adalah percobaan-percobaan kami, tetapi sudah bisa kita lihat bahwa yang paling bawah sini Afdal dengan username Dal, nomor handphone sekian, dan passwordnya 123. Ini adalah yang baru tadi kita coba gitu ya. Jadi memang sudah terlihat bahwa ini
masuk gitu. Tadi data yang dari program tadi itu bisa masuk ke dalam database gitu. Jadi kalau misalnya tadi kita tidak di menu regis itu kita tidak mempunyai sudah mempunyai akun, memang kita sudah merasa sudah pernah regis. Jadi ya kita bisa memasukkan langsung saja username dan juga passwordnya. Jadi misalnya kita nanti masuk, kita sudah pernah regis ya. Misalnya nama kita Damar, ini kan Damar dan Damar, username Damar dan passwordnya 1234, ya sudah kita bisa langsung masuk gitu. Langsung ke menu login saja, tidak perlu regis lagi. Nah, itu adalah data-data yang ada di database regis. Lalu kita pergi lagi ke database, maaf bukan database, ke table. Kita akan pergi lagi ke table pembayaran. Sebentar, ya pembayaran. Mungkin bisa ke pembelian dulu karena pembayaran itu nanti akan di table setelah pembelian ya. Jadi kita ke pembelian dulu. Nah, ini dia adalah table pembeliannya. Ini adalah yang tadi sudah kita coba di pembelian gitu. Nah, ini tadi di baris kedua, ini adalah yang tadi sudah kita lakukan, yang tadi sudah kita demonstrasikan, 363CD ini. Jadi memang sudah data-data yang sudah kita masukkan, pembelian yang sudah kita lakukan dari program tadi akan langsung masuk ke dalam database. Inilah database-nya. Lalu, yang terakhir ada di pembayaran. Ya. Nah, di pembayaran kita akan mengambil data-data dari pembelian juga sebenarnya, dari pembelian. Dari pembelian data-datanya itu kan akan masuk ke dalam panel pembayaran tadi. Lalu di pembayaran, setelah kita pencet ditekan bayar, barulah data-data ini akan tersimpan. Kita akan mengambil nama barangnya, jumlahnya, dan totalnya. Jadi nanti kita sebagai pengguna dari program ini, kita bisa tahu barang apa saja yang sudah masuk, lalu jumlahnya berapa yang keluar nih, ada barang apa saja yang keluar dan berapa jumlahnya, lalu total pendapatan kita hari ini berapa. Jadi begitulah fungsi dari tabel pembayaran ini. Jadi kami di database ini kami membuat 5 program intinya. Kami membuat 5 table. Yang table itu adalah yang tadi regis. Regis itu untuk menyimpan data-data registrasi kita di awal. Lalu kita membuat tabel makanan dan minuman yang akan berelasi dengan ID barang, nama barang, dan harga barang saat kita melakukan pembelian dan pembayaran. Lalu kita juga memiliki tabel dua tadi, tabel pembelian dan tabel pembayaran, yang itu juga fungsinya agar kita bisa mengetahui ada berapa barang yang terjual, ada berapa pendapatan kita hari ini. Jadi mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya mengenai tugas untuk menyelesaikan UAS ini. Yang kami gunakan adalah sistem manajemen kantin. Untuk segala kekurangannya, saya dan teman-teman saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Terima kasih dan sampai berjumpa di lain kali.